Kenapa umat Nasrani dan umat Islam bermusuhan? Kita ini sebangsa dan setanah air. Seharusnya saling bergandeng tangan saja untuk memajukan negara dan bangsa yang kita cintai bersama ini. Kecurigaan umat Islam terhadap umat Nasrani karena adanya penyatuan nama sesembahan, di mana nama Allah yang dibaca oleh umat Nasrani Allah dipakai oleh kedua agama besar ini. Coba jika masing-masing berjalan di relnya sendiri-sendiri, umat Islam dengan Allah dan Muhammad sebagai nabinya, sedangkan umat Nasrani dengan Yahweh dan Yeshua HaMasyiah sebagai juru selamatnya dan dalam bimbingan Ruach HaKodes. Tentu tidak bermasalah karena tidak saling bersinggungan. Hal itu karena memang Islam dan Nasrani itu berbeda. Perbedaan itu memang banyak. 7 saja di antaranya sebagai berikut. Yang pertama tentang nama Sang Pencipta. Bagi umat Islam, nama Sang Pencipta adalah Allah, yang dibaca oleh umat Nasrani Allah. Itu ada di dalam Quran surat 1 Al-Fatihah ayat yang ke-1. Bagi umat Nasrani, nama Sang Pencipta adalah Yahweh. Keluaran 3 ayat 15, Yesayahu 42 ayat 8, Yermiyahu 32 ayat yang ke-20. Kemudian yang kedua, mengenai wujud Sang Pencipta. Bagi Islam, Allah itu zat adanya. Quran surat 10 Yunus ayat 3 dan Quran surat 55 Ar-Rahman ayat 27. Bagi umat Nasrani, wujud Sang Pencipta, yaitu Yahweh, adalah roh adanya. Di dalam Yohanan pasal yang keempat, ayat yang ke-24. Kemudian untuk nama perantaranya. Bagi umat Islam, perantara antara manusia dengan Allah adalah Muhammad sebagai nabi besarnya. Sedangkan bagi umat Nasrani, hubungan antara Yahweh dengan manusia melalui Yeshua HaMasyiah, yang adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke bumi dalam wujud manusia. Yang keempat, tentang sorga. Bagi Islam, terdapat bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Quran surat 37 As-Saffat ayat 48. Juga ada bidadari-bidadari yang sebaya umurnya. Di dalam Quran surat 38 Sad ayat 52. Juga ada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Di dalam Quran surat 52 At-Tur ayat yang ke-20. Quran surat 56 Al-Waqiah ayat yang ke-22. Juga berisi bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Di dalam Quran surat 55 Ar-Rahman ayat yang ke-56. Juga bidadari itu bermata yakut dan marjan. Ayat yang ke-58 dari Quran surat 55 Ar-Rahman. Juga didiami oleh bidadari yang baik-baik dan cantik-cantik. Tertulis di ayat yang ke-70 dari Quran surat 55 Ar-Rahman. Juga bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah. Tertulis di dalam Quran surat 55 Ar-Rahman ayat yang ke-72. Namun bagi umat Nasrani, surga itu tempat kebahagiaan orang yang mati di dalam Tuhan. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Dan tempat yang penuh kemuliaan. Wahyu 18 ayat 1. Wahyu 21 ayat yang ke-11. Di mana tembok-tembok dan lantainya terbuat dari batu-batuan yang sangat berharga. Seperti zamrud, onik, batu laswardi, kecubung, dan lain-lain. Dan tidak pernah ada siang dan malam, tidak ada sakit penyakit, dan penuh dengan damai sejahtera, dan tidak ada kenajisan. Wahyu 21 ayat 9 sampai 27. Kemudian yang kelima, mengenai neraka. Bagi Islam, neraka itu penuh dengan wanita. Hadis Sahih Muslim 2357 sampai 2358. Dan bagi umat Nasrani, neraka itu tempatnya orang jahat dan kenajisan. Yesayahu 66 ayat yang ke-24. Yang keenam,
tentang pemahaman istilah kafir. Bagi umat Islam, sesuai dengan Al-Quran, yang disebut kafir adalah selain Islam, yaitu orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Namun bagi umat Nasrani, sesuai kitab Torah Nevi'im Ketuvim Wahafrit Hakadasa, selain bangsa Yahudi, itu kafir atau disebut goyim. Namun Yeshua HaMashiach menjadikan goyim yang beriman kepadanya menjadi bangsa pilihan Elohim juga. Karena banyak sekali ayat-ayatnya pada poin yang ke-6 ini, maka saya tidak munculkan ayat-ayatnya. Yang ketujuh, Isa itu beda dengan Yeshua. Jadi jangan dicampur adukkan. Karena kitab suci Nasrani berbahasa Arab, namanya bukan Isa, melainkan Yasua. Karena huruf Arab tidak mengenal vokal E. Nah, masalah Isa yang berbeda dengan Yeshua ini, diantaranya adalah, bagi Islam, Isa tidak mati. Quran surat 4, An-Nisa ayat 157. Bagi Nasrani, Yeshua mati dan bangkit. Matai pasal 27 ayat yang ke-38, Matai 28 ayat yang ke-6. Perbedaan selanjutnya, bagi Islam, Isa hanya utusan Allah seperti nabi-nabi yang lain. Quran surat 33 Al-Azab ayat yang ke-7. Namun bagi umat Nasrani, Yeshua itu Yahweh sendiri yang turun ke bumi dalam wujud manusia. Yohanan 8 ayat yang ke-24, Yohanan 10 ayat 30, dan lain-lain. Bagi Islam, Isa itu lahir di bawah pohon korma. Quran surat 19 Maryam ayat 23. Namun bagi umat Nasrani, Yeshua lahir di Migdal Eder, kandang hewan. Lukas 2 ayat yang ke-7. Bagi Islam, Isa dilahirkan oleh perawan Maryam, anaknya Imran, saudaranya Harun. Quran surat 66 At-Tahrim ayat yang ke-12. Sedangkan Yeshua dilahirkan oleh perawan Miriam, anaknya Eli. Lukas 3 ayat yang ke-23. Bagi Islam, Isa akan datang untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, dan membunuh babi-babi, menghapuskan jizyah atau upeti, menghancurkan agama selain Islam, memusnahkan Yajuj dan Majuj, dan menjadi imam dan hakim yang adil. Ada di dalam hadis Nawas bin Saman, hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, dan beberapa hadis yang lain. Bagi umat Nasrani, Yeshua akan datang kembali dengan membawa kitab kehidupan. Wahyu 21 ayat yang ke-24 sampai 27. Kemudian akan menjemput dengan mengangkat umatnya ke sorga atau Samayim. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Jadi dari 7 hal tersebut di atas, sebaiknya antara Islam dan Nasrani berjalan bersama-sama saja untuk memajukan negara Indonesia di relnya masing-masing dan tidak usah saling menyalahkan. Bagi umat Nasrani, seharusnya memang tidak perlu memakai nama Allah lagi, karena pada dasarnya tidak ada kata nama Allah dalam Nasrani. Pertentangan ini telah terjadi sejak zaman dahulu saat Nabi Muhammad SAW menghendaki orang Yahudi menyembah Allah, namun orang-orang Yahudi tidak mau karena memang berbeda. Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 46. Maka hentikanlah perdebatan-perdebatan antara Nasrani dengan Islam, karena hanya akan berakhir dengan kebencian dan saling mencurigai, karena memang berbeda. Mari kita berjalan di jalannya sendiri-sendiri saja, dan tidak usah saling menyalahkan. Karena itu tergolong penodaan agama. Jalani saja kehidupan agamanya sendiri-sendiri dengan baik. Tidak usah menjelek-jelekan. Jika ada umat Nasrani jadi Islam, silakan tekuni agama Islam yang menurut Anda benar dengan sungguh-sungguh, dan tidak usah menjelek-jelekan Nasrani. Demikian pun sebaliknya. Selamat beraktivitas dan sukses selalu. Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan dalam bimbingan Ruach HaKodes menyertai dan memberkati kita semua. Amin.